Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cangkruk Project Podcast dalam acara Ngelantur Halu. Perkenalkan, saya Widan Kanaka dan rekan saya Firman dan Di episode kali ini kita akan berbincang dengan bintang tamu kita. Siapa? Ya, ini ada tamu spesial di episode kali ini, ada Bapak Luki. Nanti kita tanya-tanya sebagai apa dia di sini ya. Oke. Untuk buka kali ini kita langsung perkenalan aja ya Pak ya. Mungkin ya Pak ya. Enaknya dari mana? Mungkin dari ini Pak. Trik recordnya sampai dulu nih. Lahirnya di mana? Tanggalnya. Ya, mungkin ini saya mau bercerita sedikit ya. Memang saya sebenarnya bukan asli Jember maupun Bondowoso ya. Saya asli dari Trenggalek. Memang jauh dari desa juga ya, desa. Kemudian setelah itu memang waktu kuliah saya di D3 IIK Pertiwiata Kediri. Memang waktu kuliah saya sudah senang organisasi. Dulu waktu di kampus saya ketua senat mahasiswa selama kelas tingkat 2 ya. Mulai dari itu saya sudah senang organisasi. Kemudian setelah itu lulus langsung kerja di Rumah Sakit Dr. SK Tulungagung. Tahun berapa itu Pak? Saya lulus tahun 97 ya. 97. Kemudian langsung yang lainnya masih nganggur, saya langsung kerja di Rumah Sakit Dr. SK belum negeri. Kemudian di sana selama 2 tahun di Tulungagung. Setelah itu pengen merantau karena di lingkungan saya di Trenggalek sana banyak yang merantau ke luar negeri. Jadi saya pernah ke Taiwan selama 2 tahun di sana, bukan sebagai ATM analis ya, saya sebagai pekerja pabrik dulu di sana di pabrik mebel. Ya itulah, mau biasa anak muda mau cari modal rencananya. Setelah di sana 2 tahun, kemudian kembali lagi langsung kerja di Jember itu karena dulu istilahnya ya ikuti mantan pacar karena dulu ya pacar saya waktu kuliah di Jember, waktu ada saya pulang dari Taiwan, ada lowongan di Rumah Sakit Dr. Sumbati, saya masuk sana, yaitu di sana ya. Kemudian berapa tahun ya, ada 4-5 tahun, kemudian tes PNS saya kena di Bondowoso sampai sekarang. Dulu di Bondowoso pertama di pelosok di Sukosari. Sukosari tiap hari berjalan melaju lah istilahnya. Kalau Maduranya mau nyolok ya. Dari 60 kilo PP berarti 120 kilo tiap hari. Ya sampai sekarang ini. Kemudian 1 tahun di Sukosari baru dipindah karena Bondowoso membentuk Labkesda, dibutuhkan, kita ditarik ke Labkesda dan sampai sekarang. Itu kalau perjalanan apa ya, karir di profesi sebagai ATLM seperti itu. Berarti mengejar cinta dan cita ya Pak ya. Sekali hanya 20 mau ini. Nah, terus itu Pak, untuk karir organisasinya sendiri nih, gimana nih prosesnya ini? Ya itu tadi ya, mulai dulu awalnya waktu seneng organisasi di kuliah. Dulu sebelum senat mahasiswa saya tingkat 1 itu jadi ikut BPM ya, Badan Perwakilan Mahasiswa itu. Kemudian tingkat 2-nya kepilih senat mahasiswa. Setelah itu kan sudah ya lulus. Ya. Kemudian di Tulungagung karena nggak ada kegiatan apa-apa, baru di Jember itu saya aktif ikut Padaki. Dulu Jember itu yang babat alas ya, istilahnya babat alas Padaki. Sebelum ada Padaki namanya IAJ, Ikatan Analis Jember. Di situ saya juga sebagai anggota beberapa tahun. Kemudian pernah ditunjuk sebagai ketua panitia seminar. Nah mulai seminar kan saya banyak belajar. Ada mentor saya yang sekarang di Dinas Kesehatan Provinsi, Bu Endang Noraini, itu juga dulu ketua DPC-nya Padaki Jember, itulah yang mengajari saya berorganisasi waktu itu ya. Beliaunya ketua DPC, saya ketua panitia, ya saling
koordinasi. Sampai sekarang juga berhubungan beliau di dinas kesehatan provinsi. Itu awalnya dari itu. Jadi organisasi itu sudah mendarah daging Ya, gitu ya. karena seneng sama teman lah istilah gitu. Kan kalau berorganisasi kan kita banyak temannya, ke sana ada teman, ke sana ada teman, ada saudara kan gitu ya. Intinya gitu. Karena hobi ya Pak. Ya, karena hobi, bukan karena pengen sebenarnya enggak ada ke itu, ke arah itu. Memang ya seperti itu karena saya suka dengan teman dulu ya, walaupun sudah pindah ke Bondowoso. Kan berarti keanggotaan saya pindah ke Bondowoso waktu di Jember. Saya pada Jember tetap ikut, jadi ikut dua di Jember orang, di Bondowoso orang. Kenapa? Saya pengen di sana tetap ada teman, di sini juga ada teman. Itu masih dulu, tapi sekarang kan harus satu keanggotaan, sudah pindah di Bondowoso. Intinya pengen nambah teman lah istilahnya. Itu. Ya memang kalau dilihat perjalanan itu ya apa ya, nanti bisa dibuat cerita untuk anak cucu ya. Sudah mempunyai cucu kayaknya. Masih belum. Ya selain di ATLM saya juga ngajar ya. Dulu ngajar mau diajak dulu di SMK Analis Jember, yang terus kemudian sudah selesai sekarang karena ya kesibukan ya sama Seriko. Terus kemudian ditawari ke dulu di 4 TLM ke Subandi itu ngajar di sana. Ya sebagai dosen tidak tetap lah, biar kalau ngajar itu terus otaknya berpikir ya, Perbarui terus lah ya. Betul. Ya. Itu mungkin yang Ini buat kita grogi nih sebenarnya. Baru kali ini ada bintang tamu yang narasumbernya ya, wah. Dan biasanya cuma nongkrong biasa Pak sama teman-teman kita itu. Jadi ya kita harus berkembang. ya betul. Ya. Ya memang ya sebenarnya ya dakwah ya sama saja dengan kenapa saya seperti ini, karena ya kan umurnya kan sudah lebih tua dari adik-adik semua ini. Kalau mungkin nanti kedepannya kalau ya memang awalnya dari hobi, nanti ya mungkin termasuk hoki juga ya mungkin ya, kan belum tentu kalau walaupun hobi tapi bisa seperti ini kan juga belum tentu juga maksudnya gitu. Ya memang segala sesuatu itu harus dirintis mulai bawah, asalkan kita tekun dan kemudian kita sungguh-sungguh, insya Allah akan membuahkan hasil. Ya, gitu. Jangan sebentar kemudian keluar pindah lagi itu nggak akan sukses kalau menurut saya seperti itu. Karena kalau kita masuk dalam suatu tempat kemudian keluar lagi, kita akan masuk ke tempat lain, itu kan mulai nol lagi kan seperti itu ya. Jadi tidak berkembang karirnya itu kurang masih daripada itu ya, harus ditekuni. Bagaimanapun juga sesuatu itu walaupun kurang ataupun sedikit, kalau ditekuni insya Allah akan membuahkan hasil. Contohnya aja kayak tukang beca ya, itu tiap hari ternyata juga bisa makan, orang keluarganya bisa makan, bisa menyekolahkan anaknya, kan gitu. Harus Semangat. pelajaran bagi kalian. Jangan sesuatu cuma sebentar kemudian lagi, ya, intinya konsisten lah intinya gitu. Ya. Oh iya Pak, tadi kan masalah untuk yang organisasi tadi kan ada Patelki ya Pak ya. Patelki sendiri itu apa sih Pak? Mungkin teman-teman banyak yang tahu. Patelki itu mungkin yang kalau kita sudah tahu ya gini. Jadi di dunia kesehatan sekarang ini setiap organisasi profesi, setiap profesi lah istilahnya, itu harus membentuk suatu kumpulan lah kumpulan atau perhimpunan, di mana kumpulan itu untuk menyatukan visi dan misi kita. Kalau di contohnya yang mungkin yang sudah banyak dikenal itu IDI, Ikatan Dokter Indonesia, itu membentuk suatu perkumpulan, isinya adalah dokter-dokter semua di situ. Kalau Patelki itu kumpulan dari ATLM sekarang. Kalau dulu analis kesehatan berkumpul menjadi satu, membentuk suatu ikatan. Kemudian di situ banyak sekali fungsinya, mulai menyamakan satu visi misi, terus memfasilitasi anggota dalam pengurusannya sekarang kan gitu. Sekarang seorang tenaga kesehatan lulus dari sekolah tidak serta-merta langsung bekerja, harus punya registrasi, harus terdaftar oleh Kemenkes ya. Nah, itu yang menjembatani siapa? Adalah organisasi profesi. Kalau
di kampus kita memperoleh pelajaran dari mana, dari guru dosen itu. Kalau dari di nanti sudah kerja, update ilmunya dari mana? Dari organisasi profesi itu. Karena tugas dari organisasi profesi salah satunya adalah memfasilitasi anggotanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan itu tadi. Jadi itu ya kumpulan dari ATLM yang membentuk satu ikatan namanya PATELMI, Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia. Harusnya PATELMI, tapi kok PATELMI ya? Memang agak lucu ini. Itu. Ya. Kemudian apa itu ATLM ya? Apa itu ATLM? Tadi menyebut ATLM. ATLM lah Ahli Teknologi Laboratorium Medik. Ya, jadi kalau di Permenkesnya itu definisinya adalah seseorang yang telah lulus minimal D3 D3 analis kesehatan yang bertugas untuk menganalisa cairan dan jaringan tubuh manusia menjadi suatu informasi, yang mengubah dari cairan dan jaringan tubuh manusia menjadi informasi tentang kesehatan perorangan maupun masyarakat. Ya, jadi itu ya. Jadi tugasnya apa? Ya, memeriksa cairan dan jaringan tubuh manusia. Apa itu cairan dan darah? Kemudian yang menjijikkan itu ya, kencing. Pokoknya yang berbau sisa hasil metabolisme manusia. Ada dua, ada sisa, ada yang tidak. Kalau urin itu sisa memang. Ya. Tapi kalau darah kan bukan, kan diambil secara paksa. Jadi itu ya. Jadi kita dilihat sampelnya, kencingnya, darahnya untuk melihat kondisi kesehatan kita. Jadi hasil pasti kesehatan itu didasarkan dari hasil laboratorium. Untuk sebagai dasar dari klinisi, baik itu dokter atau medis yang lainnya, untuk mengobati kalau ada masalah pada kesehatan seseorang. Berarti fokusnya di ini ya Pak ya, makhluk hidup ya Pak ya? Ya, khususnya ya. Kalau sekarang gitu dengan adanya ahli teknologi laboratorium medik. Kalau dulu analis kesehatan, nanti masih bisa di lingkungan, di pabrik masih bisa. Kalau sekarang yang dipelajari tentang makhluk hidup aja. Oke. Tadi pertanyaan itu karena ini Pak, sebenarnya di masyarakat tuh masih banyak yang belum mengerti tentang ATLM gitu. Kemudian padahal sebenarnya mereka yang bertanya-tanya itu sebenarnya juga menjadi pelanggan dari pelayanan kita gitu kan. Tapi itu, mereka masih kira kita perawat mungkin, mungkin seperti itu. Atau yang dulu ya, yang meninggal di KKP di ini yang apa? Suster ya katanya. Suster, padahal itu ATLM. Ya memang seperti itu, kita istilahnya kan orang di balik layar ya. Tidak terjun, tidak bersentuhan lagi dengan masyarakat. Dulu saya waktu kuliah itu kalau di Kediri itu terkenalnya farmasi jurusan. Jadi sekolah di farmasi ya, itu memang banyak yang orang tidak suka. Makanya ini tugas dari kita seorang ATLM itu untuk mengenalkan profesi kita ke masyarakat. Dengan mengenal nanti bisa mencintai. Mencintai dan nanti menyekolahkan anaknya. Menyekolahkan anaknya ke ATLM. Sebagai penerus ATLM. Nanti kalau tidak ada yang menyekolahkan kan punah nanti. Kemudian gimana Pak pendapatnya? Kan ini seiring kemarin kita kan tidak dikenal masyarakat. Kemudian seiring dengan meningkatnya kasus COVID-19 ini juga seiring dengan dikenalnya kita sebagai ATLM. Oh ternyata ini tuh ATLM gitu. Gimana pendapatnya? Ya itu memang sesuatu itu mesti ada hikmahnya ya. Di balik musibah kan istilahnya pandemi ini musibah bagi kita. Tapi kan hikmahnya kan itu. Dengan ada pandemi itu sehingga kita mengambil peran ada di situ yang dulunya kita tidak pernah mengambil ya, swab oroparing mau nasoparing itu kan sebenarnya bukan kewenangan dari kita, itu spesialis THT, tapi karena darurat ya ada pandemi kita ketiban campur untuk mengerjakan itu. Kemudian setelah itu pemeriksaan PCR-nya pun harus dengan laboratorium, jadi kita sangat dikenal masyarakat. Oh itu ATLM yang tukang ngobrol ya, tukang suap ya, terkenalnya tukang suap dan PCR ya. Memang segala sesuatu memang ada hikmahnya. Itu adalah hikmah dari kita sehingga sekarang banyak dikenal di masyarakat. Dan memang sekarang karena semua fasilitas pelayanan kesehatan membuka laboratorium PCR, jadi butuh banyak sekali ATLM sampai kemarin itu kekurangan ya, sampai masih belum lulus saja sudah bekerja. Kemarin saya
waktu ini kan musimnya wisuda ya. Jadi kalau musim wisuda saya keliling kemana-mana itu saya tanyai hampir yang di Poltekkes itu 80% wisuda itu sudah kerja semua. Kemudian di UMAHA 70% sudah kerja semua. Jadi tidak punya SDM sudah bisa bekerja ya karena kebutuhan yang demikian itu ya. Dulu kan di edarannya kan dengan adanya pandemi tidak apa-apa, tidak punya SDM, tapi nanti setelah 1 tahun mengurusi SDM itu ya memang karena adanya keadaan darurat ya harus gimana lagi. Yang penting semua pelayanan bisa berjalan. Nah, kembali lagi ke organisasi nih Pak ya. Terus sekarang kalau di organisasi Patelki, Bapak menjabat sebagai apa? Ya alhamdulillah ini memang karena itu tadi ya pertama hobi ya. Memang dulu sebelum sekarang ketua DPW ya, DPW Patelki Jawa Timur periode 2019-2023. Sebelumnya saya ketua DPC Bondowoso ya, Kabupaten Bondowoso 2 periode. Tapi sebenarnya sebelum di waktu ketua DPC itu juga pengurus DPW juga, pengurus DPW 2 periode bidang organisasi. Kemudian setelah berakhirnya kepengurusan di DPC, kemudian 1 tahun berikutnya di DPW ini, DPW 2019 sampai 2023. Kemarin waktu Munas di Jakarta itu juga masuk ke pengurus DPP ya, pengurus DPP pusat ya, bidang organisasi juga banyak ya, karena tidak tahu ya, karena saya juga kadang aku ngaji pumpung ya mungkin, tapi ya gitu semuanya karena yang milih saya tidak tahu ya, yang penting karena saya suka, intinya kan gitu. Saya di Labkesda sendiri, saya kan di kepala UPT ini kemarin membentuk ikatan ya istilahnya asosiasi laboratorium kesehatan Labkesda yang munasnya bulan apa itu terpilih. Saya juga ikut masuk di pengurusan DPP bidang organisasi juga. Terus bulan kemarin pembentukan Labkesda Jatim dipilih jadi ketua Labkesda Jatim. Jadi double berarti ya, maksud saya tuh gantian sama temen itu, tapi ternyata teman-teman itu masih mempercayakan saya. Saya juga bilang nanti memang kalau yang Labkesda kan baru, untuk awali yang baru itu sulit ya, tidak apa-apa, saya istilahnya tumbal, tidak apa-apa nanti ngawali nanti, tapi saya 1 periode aja yang Labkesda ini, periode nanti diteruskan sama teman-teman yang lain. Memang untuk memperkenalkan organisasi, kalau orangnya itu tidak suka kemudian tidak tahu seluk-beluk tentang laboratorium kan sulit juga ya. Saya tak ambil itu nanti ya semoga aja nanti Labkesda ya, laboratorium kesehatan Labkesda ini yang dulunya masih kurang diperhitungkan, sekarang kan mulai tahun ini mengambil peran juga di kita dapat perhatian dari pemerintah ya. Semoga aja intinya kan kita membantu pemerintah dalam melayani masyarakat di bidang laboratorium. Tapi nggak heran juga kita ya, karena Bapak ini loyalitasnya luar biasa untuk profesi ya. Ya mungkin tadi itu karena hobi itu awal itu sudah tidak bisa sudah mungkiri. Iya, kalau hobi kan kadang melebihi uang ya. Kita sudah tidak mikir walaupun kadang kemanapun kita pakai uang pribadi, karena kita kan suka, intinya kan gitu. Kalau mengerjakan sesuatu dengan perasaan suka itu kan tai kucing rasa coklat ya, katanya gitu kan. Kemudian gimana Pak caranya mengatur waktu antara sebagai kepala laboratorium kesehatan daerah? Itu kan banyak rangkaian itu Pak. Iya. Di kabupaten juga merangkap ya kan Pak, laboratorium Labkesda ini, terus di provinsi rangkap 2 juga itu kan. Tingkat nasional juga sebagai anggota juga ya Pak ya. Terus sama keluarganya yang paling penting sebenarnya. Ya memang gini, memang dulu sebelum saya menyanggupi dicalonkan ketua DPW itu saya izin ke istri saya dulu. Memang gitu ya. Jadi teman-teman mau mencalonkan saya belum mau jawab, istri menyetujui saya mau, kalau istri tidak menyetujui saya tidak mau. Saya ngomong istri tidak apa-apa, yang penting jangan sampai meninggalkan keluarga, jangan sampai ya intinya gitu, perjanjiannya gitu. Jadi ya tetap ada waktu untuk keluarga, ada waktu untuk organisasi.
Sering kan kita ke kemana, waktu ke daerah, ke kunjungan kemana atau acara kemana kan saya ajak istri dan keluarga, anak-anak gitu ya. Ya salah satunya itu juga sekalian ya Pak. Sekalian. Dan memang saya istilahnya ya tetap walaupun tetap mengerjakan tugas kan tugas ya, tapi tetap kalau pengen ya di rumah. Jadi saya kalau misalnya di Surabaya itu berangkat malam, habis subuh itu sampai sana jam 9, nanti setelah itu datang, kemudian jam 1 selesai pulang lagi. Itu tidak jarang kalau itu masih bisa ditempuh tidak nginep ya tidak nginep. Karena walaupun sekarang Surabaya kalau pakai naik bis kan 3 jam sudah nyampe. Kayak besok ini ada wisuda di Gresik, rencana nanti berangkat jam 12 malam sampai sana pagi, nanti jam 1 selesai pulang lagi. Tidak lama-lama tinggal keluarga, tetap pekerjaan tugas dilaksanakan tapi di rumah kan masih keluarga nomor dengan 1 keluarga ya. Itu yang biasanya sulit tuh Pak diatur. Ya, Kebanyakan orang-orang itu khususnya teman-teman yang lain tuh biasanya tidak bisa sampai ngatur kayak gitu, akhirnya rumah tangganya yang bermasalah. Ya makanya kan yang paling utama itu harus didukung sama istri. Istri juga harus tahu. Istri saya kan juga pengurus paterki juga ya di Jember, makanya ya satu profesi ya, makanya kita kalau dulu sering ikut ya, tapi karena sekarang jenisnya pagi terus ya sibuk juga karena sekarang di PCN istri saya, jadinya ya jarang ke itu. Ya itu intinya sesuatu ya harus didukung sama keluarga. Kalau jangan sampai kita ke organisasi tapi meninggalkan keluarga, jangan sampai kita ke keluarga tapi meninggalkan organisasi, sampai situ kan kalau bisa kedua-duanya jalan. Sama-sama jalan. Sulit untuk mengatur itu yang sebisa mungkin kan. Yang paling utama sebenarnya kalau saya ini kan tugas pokok adalah sebagai pegawai negeri di laboratorium kesehatan daerah ini. Iya. Ya, ini paling utama. Kalau misalnya ada tugas dari Labkesda, dari kantor, semuanya saya tinggal. Paterki ya akan ada ketua 1, ketua 2, sekretaris itu. Kalau terus kebanyakan kalau kegiatan profesi itu kan weekend ya, Sabtu Minggu. Di sini Sabtu Minggu kan juga piket dan minggunya libur. Jadi ya tidak mengganggu sekali lah kalau dengan kerjaan. Oke, cukup ya. Cukup ya kali ya. Ya Pak, ini terakhir mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman semua ini. Ini yang nonton kemungkinan bukan cuma khusus masyarakat kesehatan Pak, halayak umum ini Pak. Monggo bisa kasih kesan apa ya kesannya? Kalau ya itu tadi mulai awal tadi, segala sesuatu itu kita mengerjakan sesuatu itu harus konsisten, walaupun itu tidak menghasilkan banyak bagi kita, asalkan kita konsisten, kita tekun, kita rajin di dalamnya, maka akan suatu saat akan membuahkan hasil itu. Terus jangan, yaitu yang paling utama adalah keluarga itu jadi nomor 1. Jangan sampai kita punya kegiatan yang keluarganya malah terlantarkan, dan jangan sampai seperti itu. Kalau bisa ya, karena yang paling utama itu adalah keluarga. Terus kemudian apa lagi ya istilahnya kalau mengerjakan sesuatu harus, kalau hobi itu ya itu tadi ya, karena sudah kita hobi makanya enjoy, dan kita harus ikhlas ya. Ikhlas, tidak usah saya mengerjakan ini nanti imbalannya apa, tidak usah ngomong gitu, karena kita ngasih sesuatu itu tanpa kita sadari nanti akan kembali ke kita sendiri. Entah itu asalnya dari mana, bisa dari orang lain, bisa dari itu. Pesan saya seperti itu. Oke. Terima kasih Pak. Jadi pesannya hari ini itu dari yang kita tangkap dari percakapan dengan Pak Luki ya, itu lakukan segala kebaikan dengan hati, karena segala hal yang dilakukan dengan hati akan kembali ke diri kita sendiri dengan kebaikan gitu.